Legenda Raja Gading dan Burung Emas. Di zaman yang lalu, terdapat sebuah kerajaan yang makmur dan damai di Palembang. Di kerajaan tersebut, hidup seorang penguasa bijaksana yang dikenal sebagai Raja Gading. Ini merupakan periode keemasan dalam sejarah kerajaan, di mana perdamaian dan kemakmuran merajalela. Kerajaan ini, yang berlokasi di pusat Sumatera Selatan, menjadi simbol kejayaan dan kekuatan. Raja Gading, penguasa kerajaan ini, adalah seorang pemimpin yang sangat dihormati dan dicintai oleh rakyatnya. Dia terkenal karena kebijaksanaannya, keadilannya, dan kasih sayangnya terhadap rakyatnya. Dia selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas hidup rakyatnya. Raja Gading tidak hanya dikenal sebagai pemimpin yang kuat dan bijaksana, tetapi juga sebagai seorang yang memiliki hati yang lembut dan penuh kasih sayang. Dia selalu mencintai rakyatnya dan berusaha memastikan bahwa mereka hidup dalam kondisi yang baik. Dia selalu ada untuk rakyatnya, baik dalam suka maupun duka. Rakyatnya, pada gilirannya, sangat menghormati dan mencintai Raja Gading. Mereka melihat dia bukan hanya sebagai pemimpin mereka, tetapi juga sebagai sosok ayah yang peduli dan penyayang. Mereka merasa aman dan dilindungi di bawah kepemimpinannya, dan mereka selalu siap untuk mendukung dan membantu raja mereka. Inilah gambaran mendalam tentang Raja Gading dan hubungannya dengan rakyatnya. Ini adalah cerita tentang cinta, pengorbanan, dan dedikasi seorang raja terhadap rakyatnya. Ini adalah cerita yang mengajarkan kita tentang pentingnya kepemimpinan yang baik dan hubungan yang kuat antara pemimpin dan rakyatnya. Namun, tiba-tiba kerajaan yang makmur dan damai ini mulai dilanda oleh kemarau yang panjang dan ganas. Matahari membakar tanah dengan kejam, dan langit biru yang biasanya dipenuhi awan hujan menjadi kosong dan tak berakhir. Sungai-sungai dan danau-danau mengering, dan tanah menjadi retak-retak karena kekeringan. Hasil panen, yang biasanya melimpah dan memberi makan seluruh kerajaan, mulai menurun drastis. Tanaman mati dan hewan ternak kehilangan makanan mereka. Rakyat mulai menderita, kelaparan dan kehausan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari mereka. Anak-anak dan orang tua menjadi yang paling rentan dalam kondisi ini. Raja Gading, pemimpin yang bijaksana dan penyayang, merasa sangat terpukul melihat penderitaan rakyatnya. Dia merasa bertanggung jawab untuk mencari solusi atas masalah ini. Dia tidak bisa berdiri diam dan melihat rakyatnya menderita. Dia tahu bahwa sebagai raja, dia harus melakukan sesuatu. Dengan tekad yang kuat, Raja Gading mulai mencari solusi. Dia berkonsultasi dengan penasihatnya, mempelajari buku-buku kuno, dan bahkan berdoa untuk petunjuk. Dia tahu bahwa dia harus menemukan cara untuk mengakhiri kemarau ini dan membawa kembali kehidupan ke kerajaannya. Suatu hari, di tengah kemarau yang panjang dan kekeringan yang semakin parah, Raja Gading mendengar sebuah cerita lama yang hampir terlupakan. Cerita itu adalah tentang burung emas, makhluk magis yang dipercaya memiliki kekuatan untuk membawa hujan. Menurut legenda, burung emas adalah penjaga alam yang memiliki kekuatan untuk mengubah cuaca dan membawa hujan ke daerah yang mengalami kekeringan. Raja Gading, yang hatinya penuh kepedulian terhadap rakyatnya, percaya bahwa hanya burung emas yang bisa menyelamatkan kerajaannya dari kelaparan dan kekeringan yang semakin parah. Dia yakin bahwa jika dia bisa menemui burung emas dan memintanya untuk membantu, maka kerajaannya akan diselamatkan. Dengan tekad yang bulat dan hati yang penuh harapan, Raja Gading memulai perjalanan panjangnya untuk menemui burung emas. Dia meninggalkan istananya yang megah dan memasuki hutan belantara yang penuh dengan misteri dan bahaya. Dia harus menavigasi melalui jalur-jalur yang berliku-liku, melewati sungai-sungai ganas, dan bahkan berhadapan dengan makhluk-makhluk mitos yang menakutkan. Perjalanan ini penuh dengan ujian dan rintangan yang sulit. Raja Gading harus berhadapan dengan berbagai tantangan, mulai dari hewan buas, tanaman beracun, hingga cuaca yang ekstrim. Namun, dengan keberanian dan kebijaksanaannya, dia berhasil melewati semua rintangan tersebut. Setiap langkah yang diambil Raja Gading semakin mendekatkannya pada tujuannya. Dia tidak pernah menyerah,
Meski perjalanan ini sangat melelahkan dan penuh dengan bahaya, dia selalu ingat pada rakyatnya yang sedang menderita karena kekeringan, dan ini memberinya kekuatan untuk terus melanjutkan perjalanan. Demikianlah kisah perjalanan Raja Gading dalam mencari burung emas. Ini adalah cerita tentang keberanian, ketekunan, dan kasih sayang seorang raja terhadap rakyatnya. Ini adalah cerita yang mengajarkan kita tentang pentingnya memiliki tekad yang kuat dan tidak pernah menyerah dalam menghadapi tantangan. Setelah berbulan-bulan berpetualang, melewati berbagai rintangan dan ujian, Raja Gading akhirnya tiba di hutan terlarang. Hutan ini dikenal sebagai tempat tinggal burung emas, makhluk magis yang dipercaya memiliki kekuatan untuk membawa hujan. Hutan ini dipenuhi dengan pohon-pohon besar dan rimbun, dan dihuni oleh berbagai jenis hewan dan tumbuhan yang eksotis. Dengan hati yang penuh harap, Raja Gading menunggu di bawah pohon besar. Dia duduk dengan tenang, menikmati keindahan alam yang mengelilinginya. Dia mendengarkan suara burung-burung yang berkicau, merasakan angin yang berhembus lembut, dan mengagumi kecantikan pohon-pohon yang menjulang tinggi. Puncak konflik terjadi saat Raja Gading akhirnya bertemu dengan burung emas. Makhluk ini berkilauan dengan cahaya emas yang mempesona, dan suaranya seindah alunan musik. Namun, pertemuan ini bukanlah akhir dari perjalanan sang raja. Sebaliknya, ini adalah awal dari tantangan baru. Burung emas menetapkan syarat yang sangat sulit. Dia hanya akan membantu jika Raja Gading dapat memahami betapa pentingnya menjaga alam dan menggunakan sumber daya alam dengan bijaksana. Ini bukanlah tugas yang mudah, karena membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang siklus alam dan keseimbangan ekosistem. Namun, Raja Gading tidak gentar. Dia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan kerajaannya. Dengan tekad yang kuat, dia bersumpah untuk belajar dan memahami hukum alam, dan berjanji untuk menjadi pemimpin yang lebih bijaksana dan bertanggung jawab. Raja Gading, dengan tekad dan dedikasi yang kuat, belajar dari burung emas. Dia mempelajari siklus alam, mulai dari pergantian musim hingga proses regenerasi hutan. Dia belajar tentang kebutuhan lingkungan, seperti pentingnya menjaga keseimbangan antara flora dan fauna dan pentingnya air bersih dan udara segar untuk kehidupan. Dia juga belajar tentang pentingnya kebijaksanaan dalam pengelolaan sumber daya, bagaimana setiap tindakan memiliki konsekuensi dan bagaimana pentingnya merencanakan untuk masa depan. Setelah beberapa hari belajar, Raja Gading akhirnya menyadari sebuah kebenaran yang mendalam. Dia menyadari bahwa hanya dengan menjaga alam sekitar dan menjadi pemimpin bijaksana, kerajaannya akan mendapatkan berkah hujan. Dia menyadari bahwa alam adalah sumber kehidupan dan bahwa kerajaannya adalah bagian dari alam tersebut. Dia menyadari bahwa dia harus menjaga alam sekitar dan menggunakan sumber daya alam dengan bijaksana untuk memastikan keberlanjutan kerajaannya. Ketika Raja Gading kembali ke kerajaannya, dia tidak pulang dengan tangan kosong. Dia membawa pulang pengetahuan dan kebijaksanaan yang dia pelajari dari burung emas. Dia mengajarkan nilai-nilai ini kepada rakyatnya. Dia mengajarkan mereka tentang pentingnya menjaga alam dan menggunakan sumber daya alam dengan bijaksana. Dia mengajarkan mereka bahwa mereka semua adalah bagian dari alam dan bahwa mereka semua memiliki tanggung jawab untuk menjaganya. Akibatnya, kerajaan itu kembali subur dan makmur. Tanahnya kembali hijau dan subur, sungai-sungai mengalir dengan air yang jernih, dan hewan-hewan kembali berkeliaran di hutan. Rakyatnya, yang sekarang mengerti pentingnya menjaga alam dan menggunakan sumber daya alam dengan bijaksana, hidup bahagia dan damai. Demikianlah kisah Raja Gading dan burung emas. Ini adalah cerita tentang perjuangan, pengorbanan, dan transformasi seorang raja dalam upayanya untuk menyelamatkan kerajaannya. Ini adalah cerita yang mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga alam dan menggunakan sumber daya alam dengan bijaksana. Demikianlah kisah ini diceritakan. Untuk kebenaran detail kisah tentu kita kembalikan kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, Sang Pemilik kisah kehidupan.